Negeri ini Indonesia namanya. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Negeri yang dianugerahi keanekaragaman hayati. Namun, kita hancurkan dengan tangan sendiri. Terbukti dengan CPO Parit yang terabaikan di luar pabrik. Penghuni ekosistem yang makin meregang sebagai bukti bahwa lingkungan ini tak pernah dipandang. Anak bangsa harusnya paham bahwa CPO Parit punya fungsi yang terpendam. Maka dari itu, saya, Rima Saraya Permatasari, Helena Patricia, dan Astri Nabila, kami dari SMK SMTI Bandar Lampung, membawa solusi demi perubahan yang lebih baik dengan judul konversi pirolitik crude palm oil CPO Parit menjadi biogasolin menggunakan katalis heterogen berbasis cangkang telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertambahnya populasi manusia dan jumlah kendaraan mengakibatkan kebutuhan akan bahan bakar kian melonjak. Hal ini menyebabkan ketersediaan bahan bakar fosil menjadi semakin menipis. Dewasa ini telah ditemukan berbagai jenis bahan bakar alternatif. Contohnya adalah biogasolin. Salah satu potensi yang dapat diolah menjadi biogasolin adalah CPO Parit, yang mana di sisi lain masih menjadi masalah pokok bagi lingkungan karena mengandung material organik yang sangat tinggi. Dikutip dari tribunjami.com, air sungai di daerah Kota Waringin Timur menjadi hitam karena limbah dari pabrik kelapa sawit yang mengakibatkan ikan di sungai mati dan masyarakat sekitar mengalami penyakit kulit. Agar peristiwa menyedihkan ini tidak terjadi lagi, kami, siswi SMK SMTI Bandar Lampung, hadir untuk mengonversi CPO Parit menjadi biogasolin sebagai energi alternatif terbarukan. Untuk mengkonversi CPO Parit menjadi biogasolin, kami menggunakan metode pirolisis, yaitu penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan panas. Katalis yang kami gunakan untuk memaksimalkan metode ini adalah cangkang telur, di mana cangkang telur mengandung 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, 4% material organik, dan 94% kalsium karbonat yang akan kami ubah menjadi kalsium oksida sebagai bahan baku katalis kami. Adapun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini antara lain: 1. Apakah CPO Parit yang digunakan dapat terkonversi secara sempurna pada proses konversi pirolitik? 2. Apakah katalis yang dibuat dari cangkang telur memiliki aktivitas kerja yang baik untuk proses konversi pirolitik CPO Parit? 3. Apakah biogasolin yang dihasilkan memiliki kualitas yang memenuhi standar yang telah ditetapkan? 4. Apakah metode yang digunakan efisien untuk proses pengolahan CPO Parit? Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini antara lain: 1. Membuat biogasolin dari CPO Parit sebagai bahan bakar alternatif dan menjadi dasar untuk mengembangkan metode produksi biogasolin yang efisien dan ramah lingkungan. 2. Memberi informasi terkait pemanfaatan dan pengolahan CPO Parit dan cangkang telur. 3. Untuk memberi nilai tambah dalam memperoleh bahan baku alternatif dari CPO Parit dan kalsium karbonat dari cangkang telur sebagai katalis. metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2020. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Operasi Teknik Kimia SMK SMTI Bandar Lampung dan analisa produk dilakukan di Laboratorium Instrumentasi SMK SMTI Bandar Lampung. Alat dan bahan dapat dilihat di slide. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen, observasi, dan studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi literatur. Teknik pengumpulan dan analisa data yang kami lakukan yaitu eksperimen, observasi, dan studi literatur. Lingkup penelitian terdiri dari 1. Preparasi CPO Parit, 2. Preparasi cangkang telur, 3. Pembuatan katalis dari cangkang telur, 4. Proses konversi pirolitik, dan yang terakhir uji kualitas biogasolin. Tahap awal penelitian yang kami lakukan yaitu tahap pertama preparasi CPO Parit, di mana CPO Parit yang kami gunakan berbentuk padatan yang kemudian dibersihkan dari pengotornya. Tahap kedua preparasi cangkang telur, di mana cangkang telur dibersihkan bagian dalamnya kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk. Tahap ketiga pembuatan katalis dari cangkang telur.
Cangkang telur yang telah halus diaktifasi pada suhu 800 derajat Celcius selama 8 jam. Tahap selanjutnya, proses konversi pirolitik. Sebanyak 300 gram CPO parit dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis. Lalu ditambahkan katalis kalsium oksida sebanyak 5-10% dari berat CPO parit. Kemudian dipirolisis pada suhu 200-300 derajat Celcius selama 2 jam. Tahap yang terakhir, uji kualitas biogasolin. Uji kualitas biogasolin meliputi parameter uji nyala, titik nyala, densitas, dan viskositas. Hal ini berdasarkan SNI 7431 tahun 2008. Hasil dan pembahasan. 1. Preparasi CPO parit. CPO parit yang kami gunakan kami kumpulkan dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Yang kemudian CPO parit yang kotor kami bersihkan dari pengotornya. 2. Preparasi cangkang telur dan pembuatan katalis dari cangkang telur. Cangkang telur yang kami gunakan adalah cangkang telur ayam yang kemudian dihaluskan dan diaktifasi pada suhu 800 derajat Celcius selama 8 jam untuk mengubah kandungan kalsium karbonat menjadi kalsium oksida. 3. Proses pirolitik sebanyak 300 gram CPO parit yang ditambahkan katalis sebesar 5% dari berat CPO parit dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis pada suhu 200-300 derajat Celcius selama 2 jam. Pada proses ini, sampel dipecah dengan bantuan panas menjadi senyawa rantai karbon pendek dan menghasilkan gas yang akan diubah fasenya menjadi cair dengan bantuan kondensor. Biogasolin yang dihasilkan berwarna kuning dengan aroma khas yang cukup menyengat. 4. Uji kualitas biogasolin meliputi parameter uji nyala, titik nyala, densitas, dan viskositas berdasarkan SNI 7431 2008. Berdasarkan uji nyala yang kami lakukan didapatkan hasil seperti pada slide. Nyala api setelah pirolisis lebih besar dan lebih terang daripada nyala api sebelum pirolisis. Uji kualitas biogasolin yang kami dapatkan dapat dilihat pada tabel berikut. Didapatkan hasil viskositas sebesar 3,8 mm² per second, densitas sebesar 0,8845 gram per mili, dan titik nyala sebesar 110 derajat Celcius. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini yaitu 1. CPO parit sebagai bahan baku biogasolin yang menggunakan katalis heterogen berbasis cangkang telur berandemen 88%. 2. Biogasolin yang kami hasilkan sudah memenuhi standar SNI 7431 2008, yaitu viskositas sebesar 3,8 mm² per second, densitas sebesar 0,8845 gram per mili, dan titik nyala sebesar 110 derajat Celcius. 3. Metode pirolitik yang kami gunakan efektif untuk penanggulangan limbah CPO parit. Adapun hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu 1. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait dengan CPO parit dan cangkang telur. 2. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait dengan metode pirolitik yang dihasilkan. 3. Perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perkembangan teknologi. Siang-siang makan bakmi, minumnya jus alpukat. Semoga presentasi kami mudah dipahami dan ilmu kami bermanfaat. Smart people!